Anda lalu ada skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada tanda tangan pengujinya, berarti tidak lulus. Narasi Anda bohong. Kok bisa bohong? Kamu nggak ngerti apa-apa kok bohong. Narasi Anda bohong. Itu saya tidak mau Anda. Kok bisa? Kamu tuh siapa? Narasi Anda Kamu bohong. tuh siapa? Pernah lihat skripsinya belum? Saya jelaskan. Pernah lihat skripsinya belum? Jelaskan. Pernah lihat skripsinya belum? Pernah lihat skripsinya belum? Saya tidak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Gak perlu. Ijazah Jokowi palsu. Gak perlu. Skripsi yang tidak lulus, ijazahnya bohong. Saya jelasin ya. Orang ini nggak pernah lihat skripsi aja ngaku. Ini aja jam. Ini aja jam. Jawab. Ini katanya bahwa sudah menyatakan dari Republik Indonesia Dirjen Dikdasmen bolanya mana? Bola lihat. Hidup sama karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyarakat maupun netizen ya kembali menyoroti video Roy Suryo yang membongkar tentang fakta dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi cukup banyak sebenarnya video-video yang sudah kita lihat ya, seperti di acara Rakyat Bersuara, di mana Roy Suryo yang memaparkan fakta-fakta soal ijazah Jokowi dan skripsi Jokowi di UGM. Dan argumentasi Roy Suryo ini ya tidak bisa membuat yaitu pendukung Jokowi atau relawan Jokowi atau yang bisa disebut termul ini tidak bisa membantah dengan argumentasi ilmiah. Bahkan ya, argumentasi Roy Suryo justru membuat mereka tambah panas mendengar penjelasan Roy Suryo. Dan yang namanya penelitian digital itu, saya beritahukan ke semuanya. Saya bukan kali ini saja meneliti. Teman-teman semua saya jujur. Semenjak sebelum tahun 2000, sayalah yang meneliti rekaman suara Presiden Habibie dan Adi Galip. Itu rekaman suaranya analog, rekaman telepon. Saya meriksanya dengan alat audio spectrum analyzer itu digital. Dan waktu itu saya kemudian diundang menjadi ahli di BIA namanya, Badan Intelijen ABRI. Dan saya ceritakan bagaimana proses digital melakukan itu. Yang kedua saya cerita, dulu pernah ada foto seorang mantan presiden namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan seorang wanita, ya. Gus Dur dijebak, saya bilang apa adanya, karena itu jelas betul. Klisenya itu masih pakai klise Bang Aiman. Yeah. Itu analog klise itu. Apakah saya harus memeriksa klise itu dengan kaca pembesar dengan loop seperti Sherlock Holmes tahun 30-an? Enggak, ada teknologi. Klise itu kemudian saya scan ke dalam digital scanner dan kemudian kita periksa dengan digital. Demikian pula dengan apa yang 2 minggu yang lalu diterangkan Dr. Resmond di sini, ketika ada naskah yang disebut itu biografinya Hitler, ya, yang itu dibilangin itu analog, diperiksanya bukan dengan digital. Jadi kemajuan teknologi itu bisa memeriksa. Sekarang ibu-ibu kalau periksa kandungan, apakah dokter itu harus dengan stetoskop manual? Oh, ini bayinya terdengar. Enggak, ini sudah zaman canggih, bro. Ya, periksanya pakai alat namanya USG, ultrasonografi. Bedanya. Nanti dulu Mas. Ada bukan orang teknis, saya jelaskan. Kalau diperiksa pakai USG, sekarang bisa dengan USG 4D atau. Nah, sekarang soal ijazahnya Jokowi, ya. Oke, mana ijazahnya? Saya, Dr. Resmond dan Dr. Riva sanggup memeriksa itu kalau dikeluarin ijazahnya. Kenyataannya nggak pernah sampai detik ini ijazah fisiknya itu dikeluarkan. Bahkan Barreskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei melakukan press conference terbuka yang ditampilkan ijazahnya fotokopi. Fotokopi bukan asli. Jadi Anda nggak pernah periksa, Roy? Loh, ini Anda nggak pernah periksa? Ijazah nggak perlu diperiksa, skripsinya cukup. Ini kan sudah naik. Skripsinya asli sudah saya periksa. Karena sudah naik di tahap penyidikan. Iya, skripsinya sudah saya periksa. Maupun skripsi itu tentunya sudah saya periksa, Mas. Tunggu dulu. Sudah saya periksa. Tidak ada lembar. Jangan dipotong. Iya, ini ada motong saya. Saya selesaikan dulu. Skripsi aslinya itu pernah saya periksa pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 yang menyerahkan ke saya 2 wakil rektor dari UGM, Prof. Fuding Udasworo dan salah satu namanya satu wakil rektor juga namanya Dr. Ari Sujito. Ya, UGM sampai dengan sekarang tidak jujur juga ketika kami minta videonya mana, ya gitu, nggak pernah dapat. Tapi alhamdulillah teman-teman semua, saya punya rekaman audionya ketika acara itu, ya gitu. Jadi itu membuktikan, ya gitu. Jadi artinya apa? Ketika penyerahan skripsi itu semua ada. Jadi nggak bisa mengelak. Saat itu demi Tuhan lillahi taala, skripsi itu yang disebut Joko Widodo itu satu, ya lembar pengetikannya itu terdiri 2 bagian, satu ketikan manual lama. Satunya lagi ketikan baru, pakai printer baru, ya. Dan itu ada tulisan profesor yang pernah saya bahas di sini. Itu semua ada dalam buku penelitian itu. Dan yang paling menarik, tidak ada lembar pengujiannya. Kalau Anda seorang peneliti atau Anda mahasiswa atau dosen, Anda lalu ada skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada tanda tangan pengujinya, berarti tidak lulus. Narasi Anda bohong. Kok bisa bohong? Kamu nggak ngerti apa-apa kok bohong. Narasi Anda bohong. Itu saya tidak mau Anda. Kok bisa? Kamu tuh siapa? Narasi Anda Kamu tuh siapa? Pernah lihat skripsinya belum? Pernah lihat skripsinya belum? Pernah lihat skripsinya belum? Pernah lihat skripsinya belum? Saya tidak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Gak perlu. Ijazah Jokowi palsu. Gak perlu. Skripsi yang tidak lulus, ijazahnya bohong. Orang ini nggak pernah lihat skripsi aja ngaku. Jadi kalau kata netizen rata-rata yaitu relawan Jokowi alias termul ini ya berdebat dengan Roy Suryo, Resmond maupun Dr. Tiva kalah dengan data. Mereka tetap ngotot teriak-teriak yaitu tujuannya untuk mengalih perhatian pemirsa dari fakta yang dipaparkan oleh Roy Suryo maupun kawan-kawan lainnya. Nah, kalau kita baca ya komentar netizen ya di sosial media X, mereka mengatakan termul itu bayarannya mahal. Tampaknya ketika faktanya jelas terbuka, mereka langsung berusaha membalikkan keadaan agar publik tidak mempercayai hasil analisa. Jadi termul harus memiliki kebohongan yang besar untuk bertahan dari serangan kebenaran. Jadi menurut netizen, para termul ini ya senang sebenarnya ya membahas masalah dugaan ijazah
palsu Jokowi maupun dengan ijazah Gibran, dan ini akan membuat mereka semakin cuan dan selalu tampil ya di TV-TV swasta nasional. Nah, begitu juga dengan kasus ijazah Gibran ya. Kalau kita lihat, mereka pendukung Gibran maupun pendukung Jokowi ini memang tidak bisa membalas argumentasi ilmiah seperti yang dipaparkan oleh Roy Suryo. Seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya, katanya, ya, 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya. Terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya, ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras, ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu... Iya, ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, anaknya Pak haknya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena cocok lagi dibilang bahwa dia SMA di Santo Yosef. Loh, justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. Katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala sekolahnya bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya, inilah ya, yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu, kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes, Pak Budi Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan? Dia berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS. Jadi mereka ini berencana memang mempunyai tujuan yang buruk untuk mendowngrade. Ini aja jawab. Ini aja jawab. Ini sudah jelas. Ini tandanya bahwa sudah penyelesaian dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bolanya mana? Bola lihat adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah UTS Insert yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan. baik. Para termul komisaris ini panik ya. Ade Armando komisaris, Redi Damani komisaris, Andi Aswan juga komisaris, dan lainnya itu mereka seolah-olah di publik mencintai Joko Widodo. Coba tarik komisarisnya, apakah dia masih menjadi diehard Joko Widodo? Ya tidak ya saudara. Mereka ketika komisaris itu dilepas dari hidupnya, maka mereka akan kembali merasakan penderitaan rakyat. Betapa susahnya saat ini rakyat mencari kehidupan hari demi hari ya. Rakyat sekarang mendapatkan duit 50.000, 100.000 saja sehari itu susah. Jadi ketika jabatan komisaris yang nggak ada gunanya juga ya, karena mereka bukan orang yang paham di bidang tempat mereka menjadi komisaris ya, hanya dicantolkan saja di situ dan pasti gajian, cuma rapat-rapat segala macam ya, gajian ya. Itulah yang dipertontonkan hari ini. Sepanjang Gibran ini jadi wakil presiden, mereka berharap mendapatkan jaminan untuk tetap berada di jabatan komisaris tersebut, saudara. Apa kurang enaknya? Ya kan, dapat puluhan juta, belum lagi dapat bonus-bonus, padahal nggak ada gunanya. Makanya kenapa Pak Prabowo Subianto ini nggak membubarkan saja, meniadakan itu komisaris-komisaris tersebut ya? Apa sih dampaknya terhadap BUMN di tempat mereka menjadi komisaris? Apa kontribusi mereka? Jadi ini seperti semacam pos-pos jabatan. Mereka-mereka ini menempati komisaris itu tidak ada fit and proper testnya ya, uji merit sistemnya, kelayakan, pengetahuan dia tentang BUMN yang menjadi tempat dia menjadi komisaris nggak ada. Jadi nggak ada, itu semacam hadiah bagi mereka yang berkontribusi, bisa menjadi benteng penjilat dan lainnya. Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah diumpat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Megawati itu diumpat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas
dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak meragukan. Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia jelas. sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang Pak salah. Jokowi punya titel baru, telemajasa, Iya. telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ke teman-teman, Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak lekatkan bohongnya. otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur tanpa alasan, orang pun bisa mundur. Dan hari ini Kasus sudah kita analisis forensik di Jokowi's White Paper itu, sejumlah metode forensik yang kami tunggu dibantah. Mana bantahan pihak Pak Jokowi yang katanya memiliki ahli forensik yang terbaik di dunia? Mana bantahan dari pihak UGM? Mana bantahan dari Barreskrim Polri? Harusnya mereka bantah juga dengan tulisan, bukan mendesak. Kami yang mengkaji justru ditersangkakan. Kalau kami dengan kajian tersebut bisa ditersangkakan dan ditangkap, maka ini akan menjadi presiden buruk. Tidak akan ada lagi rakyat yang berani bersuara dan menyentuh, menyenggol keluarga Jokowi. Banyak kajian di situ. Saya aja sampai lupa kajian forensiknya, dan itu bisa direkonstruksi, diuji coba, dibantah oleh orang lain. Itulah sains. Oleh karena itu dari dua kasus ijazah ini, ya, Joko Widodo confirm ijazahnya palsu, ya. Karena apa? Kemarin saya wawancara dengan Profesor Bagas dari Teknik Nuklir UGM. Beliau mengatakan pada tahun seperti itu sampai tahun 1984 UGM memberikan ijazah sarjana muda. Artinya mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap, maka otomatis dia memiliki ijazah sarjana muda juga. Bagaimana? Kemarin saya sudah masukkan surat ke Profesor Ova Emilia dan sejumlah pejabat di UGM untuk menanyakan langsung apakah memang ada evaluasi jenjang akademik sarjana muda yang berlaku pada tahun tersebut sampai tahun 84. Itu perlu dijawab Pak Profesor Ova Emilia. Dan apakah pernah
terarsip bahwa Joko Widodo diberikan oleh UGM ijazah sarjana muda. Kalau Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana muda, maka itu menambah kesimpulan bahwa Jokowi memang tidak pernah mencapai sarjana. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih, sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis? Ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985, itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda, itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Beratua yang sudah mengupayakan, terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami, dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekat kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa? Ya kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah, dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa, itu ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang, karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah, dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi ya kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga, yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Update yang di Barreskrim bagaimana? Update yang Barreskrim kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Ini akan kami masukkan lagi, karena ini termasuk alat bukti baru, ya, novum baru, ya, yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ya ini juga di nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi, dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu, kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisitasnya ya, karena pengesahannya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi. Kalau soal Barreskrim ini yang beliau Pak mungkin Al-Katiri ada tambahan Pak Al-Katiri mungkin Pak tentang Barreskrim. Ke depan. Sini. Gantian. Mau tanya apa? Ya, update dari Barreskrim.